Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya jujur iba tadi dan prihatin masih ada yang membayar 50. Aturan sudah kita buat, tapi peluang selalu ada di balik aturan yang kita buat. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua kasus bayar 50 juta itu saya waktu jadi kepala daerah juga tahu belakangan saya itu. Bahwa zaman itu juga jadi oknum ini memang luar biasa. Dan tentu saya tadi prihatin mendalam dengan kejadian ini. Tentu ini mesti kita lakukan langkah-langkah bersama Pak Ketua. Tadi saya sudah berbisik dengan Pak Kepala BKN. Jika memang yang Bapak laporkan itu betul, NIP-nya bisa kita tarik. Bisa kita tarik. Sungguh pun mereka sekarang sudah diterima. Jika memang yang Bapak sampaikan tadi benar. Sehingga dengan demikian ini jadi efek jerah. Saya kira kami di Komisi 2 periode ini selalu menagih komitmen Menpan RB, ya, kemudian BKN dalam soal proses seleksi, dan berkali-kali bapak-bapak dan ibu-ibu berstatement tidak akan ada percaloan, tidak akan ada penjokian, tidak akan ada kong kali kong gitu. Nah, dan kami percaya itu. Jadi bukan tidak ada misalnya orang yang berupaya minta tolong, saudara aja minta tolong, Pak kami mau nitipkan boleh nggak adik kami, anak kami jadi PNS atau saya berusaha untuk tidak membantu karena bapak-bapak dan ibu-ibu committed dengan itu. Tapi ini bukan kemudian tidak ada masalah. Jadi penerimaan PNS P3K ini penuh dengan misteri gitu. Ya, ada yang kita duga lolos, nggak lolos. Ada yang kita duga nggak lolos, jadi lolos. Jadi kami juga dapat, Pak, ini anak saya, ya, bukan saudara nih, konstituen kita, anak saya nilainya tinggi. Tapi kok ini bisa kalah di ujian terakhir sama yang tidak tinggi. Mereka bilang kalau memang yang tidak tinggi itu bisa bayar, kami mau bayar juga. Nah, saya enggak tahu, saya kira ini tanggung jawab kita semua. Mungkin bukan hanya di Menpan RB, di BKN. Kalau melibatkan pemerintah daerah, mungkin juga nanti kita bisa tanya sama Menteri Dalam Negeri. Gitu. Tapi ini penyakit harus diselesaikan menurut saya. Dan kemudian ternyata benar meledak. Nah saya sama Pak Julimat tahu persis karena di dapil kami itu di Batubara udah tersangka sekarang itu, ya, ngutipin pegawainya melalui ada orang swasta ngutipin orang untuk lolos jadi P3K tenaga honorer, satu orang 50 juta, Langkat juga begitu, sekarang lagi diperiksa. Artinya coba nih, masih ada orang yang tega memanfaatkan ibu-ibu yang pengen hanya sekedar status, ya, berjuangnya berpuluh-puluh tahun, kita pun berjuangnya 3 tahun ngurusin ASN apa undang-undang ini, masih bisa ngambil ngutip duit per orang 40-50 juta. Ini problem kita semua Pak Menteri. Ya, jadi artinya yang disampaikan Pak Julimat ini mengatakan walaupun kita semua sudah committed, masih ada kayak gitu itu gitu loh. Nah ini di luar ini mungkin, ya. Jadi ini PR kita semua. Makanya saya ditanya waktu itu sama karena memang dapil saya ini gimana Pak? Ya saya bilang hukum seberat-beratnya, ini udah zolim orang-orang ini, ya kan? Dia orang-orang ini bertaruh nyawa hidup membesarkan keluarga. Waktu singkat kemudian mau dikutipin duitnya. Nah, jadi saya kira nanti mungkin waktu saat dengan Menteri Dalam Negeri kita harus tanya juga ini kualitas pemerintah daerah kita itu gimana gitu, ya. Nggak tahu itu, saya nggak tahu di daerah lain. Pas menjelang pemilu ini ada pula di dapil saya, di dapilnya Pak Julimat sama, 2 tempat. Sekarang lagi masalah itu. Di Batubara itu sudah ada 5 yang tersangka. Mungkin bisa jadi ini terungkap kena politik, ya. Kena situasi
pemilu segala macam. Mungkin kalau nggak ada mungkin nggak terungkap. Mungkin sama juga dengan daerah-daerah yang lain. Gitu. Nah jadi ini catatan PR kita. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya jujur iba tadi dan prihatin masih ada yang membayar 50. Aturan sudah kita buat, tapi peluang selalu ada di balik aturan yang kita buat. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua kasus bayar 50 juta itu saya waktu jadi kepala daerah juga tahu belakangan saya itu. Bahwa zaman itu juga jadi oknum ini memang luar biasa. Dan tentu saya tadi prihatin mendalam dengan kejadian ini. Tentu ini mesti kita lakukan langkah-langkah bersama Pak Ketua. Tadi saya sudah berbisik dengan Pak Kepala BKN. Jika memang yang Bapak laporkan itu betul, NIP-nya bisa kita tarik. Bisa kita tarik. Sungguh pun mereka sekarang sudah diterima. Jika memang yang Bapak sampaikan tadi benar. Sehingga dengan demikian ini jadi efek jerah. Yang kedua, tadi kalau kami lihat hampir masalahnya ini di guru. Hampir di banyak tempat ini problemnya guru, termasuk di tempat Bapak. Izin Pak Ketua, sebenarnya mungkin nanti Bapak bisa undang juga ketika raker ini dengan Diknas. Karena SKTT memang atas persetujuan Menpan RB, tetapi yang terkait dengan instansi pembina itu persetujuannya di Diknas. Termasuk SKTT pendidikan tadi bukan di kami, tapi di Mendikbud. Hampir tadi masalah yang berkembang, 90% ini di Dikbud masalahnya. Saya langsung berbisik tadi cek coba BK Kanrek terkait dengan pegawai PU. Dan betul jika ada bagian asuransi tadi diterima. Mestinya tidak bisa kalau tidak ada dapodik. Kalau tidak ada dapodik dia tidak bisa diterima. Kecuali dia ada dapodik di dalam pengajaran. Jadi nanti ini perlu dengan Dikbud, Pak Kepala BKN cek nama-nama termasuk di dapil tadi jika perlu cabut niknya menurut saya. Karena itu satu-satunya salah satu adalah untuk mewujudkan keadilan buat mereka. Kami sejak awal telah membuat aturan, ternyata banyak aturan itu dibaliknya, kemudian disiasati seperti ini. Oleh karena itu Pak Ketua, kami nanti mohon data tadi Pak Ketua, termasuk Pak Junimat, tadi berkali-kali soal SKTT. Soal SKTT ini kami sudah rapatkan Bapak sekalian, kami tidak adakan rekomendasi jika tidak terkait dengan kemampuan teknis misalnya guru renang. Guru renang itu perlu SKTT renang Pak Bapak sekalian. Jangan sampai guru renang tapi nggak bisa renang. Itu yang kemarin kami contohkan di yang kemarin. Begitu juga guru tentang keamanan, tentang pelatih silat. Jangan sampai nilainya bagus nggak bisa silat. Itulah SKTT-nya. Penjaga tahanan yang kami contohkan, jangan sampai penjaga tahanan nilai tesnya bagus nggak bisa silat, berarti nggak bisa jaga keamanan. Khusus terkait dengan guru, izin Pak Ketua, nanti ini kami juga akan segera koordinasi karena ini adalah di Dikbud, termasuk dapodik dan lain-lain. Makanya menjadi aneh, nanti tolong Pak Kepala nanti bisa disampaikan. Nah, terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Ya, para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan kami, Bapak warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta Kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan di sini. Saya sedih tadi Pak, wah saya kayak mau nangis saya ini. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian, ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa, itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai, harapan saya kita koordinasi dengan Diknas untuk dicabut, saya kira tadi.